Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan menilai wajar jika penetapan tersangka Panji Gumilang membutuhkan waktu yang panjang. Ken menyebut kasus dan aduan yang ditangani polisi terhadap Panji Gumilang tidak hanya soal penistaan agama. Penistaan agama nih ada kasus masalah zakat, masalah TPPU ini kan juga saksinya diperiksa kemarin tidak hadir juga kan. Ini juga kalau tidak hadir informasinya juga dari penyelidikan naik ke penyidikan. Jadi saya percayalah kepada kepolisian dalam hal ini penyidik untuk bisa adil dalam persoalan ini karena memang ini sudah ditunggu-tunggu sama masyarakat. Ya, mungkin masyarakat melihatnya ini terlalu lambat ya, tapi kami menyadari karena proses ini kan nanti akan melibatkan banyak orang. Tadi terkait ambil alih Al-Zaitun mau dibina atau mau ditutup, ini kan semoga juga pemerintah dalam hal ini segera untuk menentukan sikap supaya masyarakat ya tidak bertanya-tanya kembali. Pemirsa, saksi penodaan agama atas nama Panji Gumilang akhirnya menjawab surat panggilan polisi kepadanya. Panji bersedia datang dan diperiksa Selasa siang. Pekan lalu Panji berdalih sakit sehingga tidak bisa memenuhi permintaan ataupun pemanggilan penyidik. Ia beralasan pergelangan tangan kirinya patah. Apakah Panji Gumilang akan menjadi tersangka atas kasus dugaan penodaan agama? Bagaimana penyidik harus mengkonstruksi hukum kepada Panji? Karena Panji mengaku tidak bersalah karena memiliki pemikiran tentang agama yang tidak lazim. Untuk membahasnya telah bergabung penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan ahli hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Pak Arianto, selamat malam Pak Jamin. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam Mbak Fitri. Oke, pertanyaan pertama ke Pak Arianto terlebih dahulu. Panji Gumilang sampai saat ini masih diperiksa. Menurut Anda bagaimana potensi penetapan status hukum terhadap Panji Gumilang dalam kasus penodaan agama? Ya, potensinya ya mungkin hari ini karena sudah cukup lama penyelidikannya, ya kemudian sudah ada saksi-saksi yang cukup diperiksa dan kemudian katanya sudah periksa di laboratorium kriminal segala. Saya menduga bahwa semua saksi ataupun bukti-bukti yang selama ini cuma berupa ada di media dan kemudian belum memenuhi unsur kalau mau dijadikan alat bukti, sekarang sudah cukup kira-kira dijadikan alat bukti ya. Tapi selama ini yang digarap kelihatannya kan LP yang resmi itu kan baru LP penistaan agama. Padahal kalau yang di media sosial itu yang banyak sekali kan tindakan-tindakan yang patut diduga melanggar hukum oleh Pak Panji Gumilang itu sangat banyak ya. Dikaitkan dengan NII lah, dikaitkan dengan apalagi belakangan ini dengan penggelapan dana pos, kemudian penggelapan dana amal-amal dan sebagainya itu. Jadi kemungkinan ya karena kemarin dipanggil tidak datang kan kemudian baru sekarang kemungkinan akan ditentukan menjadi tersangka hari ini, tapi belum tentu ditahan apa tidak gitu. Karena itu untuk ditahan apa tidak itu tergantung dari pertimbangan subjektif daripada penyidik. Kalau itu dinilai tidak akan mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti atau tidak melarikan diri, mungkin bisa tidak ditahan gitu. Jadi tetap di rumah sana gitu. Baik Pak Arianto, artinya alat bukti yang dikumpulkan oleh polisi sampai saat ini termasuk kemudian pemeriksaan saksi sekitar 54 saksi fakta dan juga saksi ahli itu akan sudah mencukupi bagi polisi ataupun meyakinkan bagi penyidik untuk menetapkan tersangka kepada Panji Gumilang? Ya, kalau perkiraan saya sudah cukup ya. Karena kelihatan dari yang dipublikasi di massa itu kayak gitu ya. Kemudian bukti-bukti yang dikumpulkan juga sudah ada Pak MUI, kemudian ada saksi ahli. Semua sudah terkumpul kan, itu alat-alat bukti yang nanti bisa ditampilkan di pengadilan. Itu tinggal nanti ya untuk yakin apa tidaknya biasanya polisi akan koordinasi dengan jaksa. Awalnya kira-kira bukti ini kira cukup apa tidak gitu. Dan kemudian barulah kalau menentukan tersangka itu sebenarnya kan tidak berat. Karena nanti tersangka setelah dijadikan tersangka buktinya dikumpulkan, apabila nanti sampai akhir oleh jaksa dianggap tidak cukup bukti, ya bisa dihentikan gitu. Tetapi kalau sekarang ini kan dorongan dari massa sangat menggebu-gebu ya. Kelihatan sekali bahwa tindakan yang dilakukan Pak Panji Gumilang itu kalau dilihat dari aspek atau unsur untuk penistaan pidana itu, penistaan agama itu kelihatannya kan udah
telak sekali gitu ya, walaupun itu masih debatable karena itu karena masalah penafsiran yang berbeda juga bisa, belum tentu itu sebagai suatu penistaan agama. Makanya yang paling bagus adalah ini nanti dibuktikan di pengadilan supaya tidak tarik ulur antara orang yang mengatakan ini hanya sekedar beda tafsiran atau ini melanggar pidana dan sebagainya, itu nanti hakim yang akan menentukan. Sehingga nanti tidak lagi terjadi tanda tanya terus selama 20 tahun ini perbuatan kayak gitu kok dibiarkan seakan-akan dia kebal hukum. Nah, supaya tidak itu hilang, ya sekarang harus dibawa ke hukum. Perkara nanti hukumnya itu menindak apa, menghukum apa tidak, nah nanti publik biar kelihatan di Indonesia ini hukumnya yang berlaku kayak gitu kan. Oke, baik. Pak Jamin, tanggapannya? Ya, saya kira apa yang sudah diperiksa hari ini tentu sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan ya sebelum pemeriksaan yang dilakukan hari ini. Biasanya kalau orang sudah pernah diperiksa sekali dan terlapor dan terakhir baru dia periksa kemudian, ini menunjukkan hal-hal yang kemungkinan saya setuju Pak Arianto tadi akan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, cuma perlu kita perhatikan juga kalau sudah ditetapkan tersangka dan tidak ditahan, ya mungkin nanti masyarakat, loh kenapa sudah jadi tersangka nggak ditahan gitu kan, sudah buktinya udah cukup dan segala macam. Ini membuat kegaduhan baru lagi tentunya terkait dengan hal ini tentunya. Nah kalau ditahan konsekuensi hukumnya banyak ya, kedudukannya sebagai pimpinan di pondok pesantren, sebagai pimpinan-pimpinan lainnya di perusahaan ataupun apapun bidangnya itu menjadi masalah bagi terdakwa ini. Nah, kita harus hati-hati juga. Makanya saya katakan lebih baik benar-benar meyakini siapa yang paling dikorbankan dengan adanya kedudukan ini. Tapi yang paling penting lagi adalah apakah sudah cukup nggak sih bukti untuk menjadikan Bapak ini menjadi tersangka dalam kasus ini, begitu Mbak. Oke, Pak Jamin, tapi pembuktian unsur pidana ataupun pembuktian dalam kasus penodaan agama ini seperti apa sebetulnya? Jadi subjektif banget saya kalau bilang pasal 156 huruf A ini ya. Jadi dia didasarkan penodaan agama itu kan dasarnya penodaan agama. Agama yang dinodai itu legitimasi adanya penodaan itu oleh siapa? Kalau kita bicara Indonesia terkait dengan agama yang sedang diselidikin, yang sedang kasus ini tentu agama Islam. Nah siapa? Nah muncullah MUI. Sementara Pak Agung Panji ini merasa MUI nggak punya legitimasi untuk menyatakan dia sebagai aliran yang tidak sesuai dengan agama yang dia anut begitu loh. Jadi ini menjadi dasar kekuatan negara ini siapa sebenarnya yang mendapat, yang boleh melegitimasi suatu ajaran agama itu sah atau tidak. Kalau saya lebih cenderung kepada Kementerian Agama begitu dibandingkan dengan yang lain karena dia sebagai bentuk representasi negara hadir di situ. Nah, jadi ini yang menjadi debatable sampai-sampai saya yakin polisi juga bingung kenapa dia nggak mengakui MUI sebagai lembaga yang memberikan legitimasi begitu. Nah, kalau sudah ada lembaga dan ini menyatakan dia sebagai bentuk hal yang dilarang, barulah dapat dikatakan itu sebagai bentuk pemidanaan yang meresahkan. Nah, keresahan masyarakat di mana? Keresahan masyarakat secara nasional atau keresahan masyarakat tertentu? Nah, kalau ya 156 ya, kecuali kalau ajaran itu ajaran radikalisme. Nah, itu pasti punya pasal tersendiri lagi. Nah, jadi menurut saya sehubungan dengan Panji Gumilang ini harus ada pelurusan apakah benar-benar ajaran yang disampaikan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang benar-benar yang melegitimasi itu siapa? Apakah Kementerian Agama atau MUI? Sementara setahu saya Bapak Gumilang ini nggak menyatakan bahwa saya MUI ini yang patut melegitimasi sebagai ajaran yang benar. Baik. Pak Arianto, berikutnya apakah kemudian fatwa MUI bisa menjadi sebuah alat bukti ataupun tadi dikatakan bisa pelurusan apakah ajaran yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini termasuk kemudian penodaan agama atau seperti apa? Kita akan bahasnya usai jeda berikut.
Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita ke Pak Arianto. Kita lihat di Baris Krim Polri, Panji Gumilang masih belum keluar, artinya masih dalam pemeriksaan seperti itu. Kita juga masih menunggu apakah kemudian akan ada penetapan status hukum bagi Panji Gumilang. Tapi kembali ke melihat dari pembuktian dari kasus dugaan penodaan agama ini, seperti apa menurut Anda, Pak Arianto, ketika kemudian apakah yang disebutkan oleh Panji Gumilang ini pemikiran atau sudah masuk dalam kategori penodaan agama? Itu yang boleh ngomong gitu ahli agama, Bu. Saya sendiri nggak bisa menentukan itu masuk penodaan apa tidak itu. Tapi yang jelas ya, nanti fatwa MU itu kan digadang-gadang menjadi penentu. Wah, ini pasti menentukan penodaan apa tidak itu. Kalau saya pribadi berpikiran itu tidak mutlak. Fatwa MUI hanya nanti bisa dijadikan alat bukti di persidangan yang sah ya. Mungkin jenisnya masuk dalam dokumen atau keterangan ahli, saya tidak tahu. Artinya menjadi salah satu alat bukti yang sah untuk dibawa ke persidangan, tapi kan seperti itu ya, Pak Arianto? Betul, dibawa ke persidangan, tapi bukan menentukan itu ya apa tidak, itu hanya menambah keyakinan hakim nanti. Mendengar itu, oh ini ya hakim yakin nggak bahwa ini masuk di dalam unsur yang dinamakan dengan penodaan itu. Karena juga harus menunggu juga apa keterangan ahli bahasa, ahli sosiologi, kemudian ahli pengetahuan agama juga, para kiai yang diajukan oleh dari pihak Al Zaitun maupun kiai yang diajukan oleh Bapak yang dicari oleh Pak Jaksa atau dari polisi gitu. Nah ini itulah di situ kalau dalam sidang penistaan agama ini saya kira gitu. Buktinya cukup, tapi untuk meyakinkan hakim saya nggak begitu yakin. Karena kalau dari pengalaman yang lalu-lalu itu ya, kalau mengenai pengadilan persidangan mengenai penodaan agama ini kan beda-beda banget, buktinya hanya sangat sumir, ini melanggar. Ini sudah telat banget, kemudian nggak apa-apa gitu. Jadi ukuran untuk menodai agama itu di Indonesia saking pluralnya ya, agama Islam, terutama Islam ya itu. Di agama lain sih ya banyak juga, cuman nggak begitu banyak pertengkaran. Kalau di Islam kan banyak sekali tuh. Ada Ahmadiyah, ada NU, ada macam-macam itu. Baik, nah, Pak Arianto. Itulah itu peliknya ya untuk pembuktian ini. Tapi selain harus mengenai dikirim ke pengadilan. Gitu. Oke, Pak Arianto, tadi selain mengenai pembuktian dari kasus dugaan penodaan agama ini, tadi Pak Jamin juga mengatakan mengenai apabila ini ditetapkan nantinya sebagai tersangka, tapi kemudian nanti tidak ditahan, ini akan membuat kegaduhan baru. Tapi kalau bisa ditahan, akan ada konsekuensi untuk misalnya kedudukannya sebagai pimpinan pondok pesantren seperti itu. Ya itulah, makanya polisi sekarang juga pikir-pikir kan, ini kan kasus Al Zaitun ini kan ya kelihatannya sih kasusnya simpel ya, tetapi kan sudah melibatkan massa banyak ini, massa pendukung Al Zaitun sendiri, massa di luar yang muncul di media-media itu yang seakan-akan massanya banyak, tapi kan nggak muncul juga gitu. Jadi nanti akan terjadi perbedaan pendapat antara dua massa yang besar, antara ini sudah tersangka harus ditahan gitu. Sedangkan kalau ini seperti tadi kan mau berangkat ya udah pamitan dulu. Saya dulu pernah menangani Abu Bakar Basir, betapa sulitnya itu untuk menghadirkan Pak Abu Bakar Basir dulu. Dulu saya dikepung dalam rumah sakit itu, alhamdulillah bisa mengambil itu dengan keadaan selamat. Itu kayak gitu jadi menurut saya pikir ya memang ini dua-duanya ngambil risiko. Pak polisi nanti main tahan juga pasti ngambil risiko, banyak yang celometan, tidak ditahan juga banyak celometan juga. Makanya menurut saya yang paling bagus adalah polisi memerankan pada porsinya. Sekarang dia mencari bukti sebanyak mungkin, jadikanlah menjadi alat bukti yang bisa dikirim ke pengadilan dan bisa meyakinkan hakim. Itu sudah cukup. Masalah menahan apa tidak itu nomor 2 bagi saya lah. Yang penting buktinya segera cukup dan memenuhi syarat untuk disidangkan. Itu sudah cukup untuk polisi. Gitu. Kalau nanti seandainya dia menuruti kehendak publik, wah nanti supaya nanti jangan ribut, ini saya tahan. Pasti ribut juga nanti anak buahnya sana juga ribut. Kita juga dikecam juga katanya kok nggak memperhatikan yang itu korban-korban yang tidak salah gitu. Di sini polisi menghati-hati. Kalau saya pikir ya itu polisi cepat-cepat aja berkas cepat selesaikan, koordinasi dengan jaksa, kalau mau syarat disidang, itu dulu. Nanti perkara ada yang lain disidang lagi dengan perkara lain ya disidang lagi.
disidik lagi. Gitu. Baik, kita ke Pak Jamin. Pak Jamin, artinya penetapan langkah yang dilakukan oleh polisi disebut kemudian sedikit lamban karena penetapan tersangkanya ini membutuhkan waktu lama. Tapi memang kecermatan dan kehati-hatian sangat dibutuhkan dalam kasus terutama dugaan penodaan agama ini, karena kemudian nanti di persidangan ini harus kemudian bukti-bukti ini bisa meyakinkan majelis hakim dalam menentukan keputusannya. Ya, saya ini melihat belum ada sampai sekarang lembaga yang benar-benar bisa menilai mengenai aliran ya, aliran-aliran yang salah atau benar itu saya juga bingung, karena aliran tadi yang seperti Pak Arianto bilang itu bisa saja mereka punya tata ibadah, cara dan segala macam berbeda-beda begitu ya. Nah, kalau penodaan agama mungkin jelas karena ada kitab suci atau Al-Quran yang memang ditafsirkan berbeda sesuai dengan aliran masing-masing. Ya, ini makanya saya akan mempertanyakan juga, kita akan mempertanyakan juga apakah negara ini ada suatu lembaga resmi yang sebagai polisinya dalam agama, sehingga dia bisa menyalahkan agama ini, lo salah lo, agama ini kamu harus begini. Nah, polisinya itu ada enggak? Nah, kalau enggak ada, pertanyaannya legitimasi itu yang menjadi dasar siapa begitu. Kalau nanti seandainya dibawa ke pengadilan, lalu hakim akan menilai berdasarkan keterangan ahli yang mempunyai legitimasi untuk menilai keagamaan ini salah, setuju atau tidak setuju. Padahal hakim sendiri dia nggak punya kemampuan begitu. Itu yang perlu kita periksa. Gitu. Pak Jamin dan juga Pak Arianto, kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari Barreskrim. Apakah Panji Gumilang dalam pemanggilan yang untuk kali ini akan ada penetapan status hukum terhadapnya dalam kasus dugaan penodaan agama. Kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Sementara itu terima kasih Pak Jamin dan juga Pak Arianto telah bergabung sama kami dan berbincang dalam Prime Time News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.